di podcast CDC Open Voice. Hai halo, kenalin aku Nabila Zahra dari di Sastra Inggris Angkatan 2019. Nah, hari ini adalah episode pertama podcastnya CDC nih. Nah, karena podcast CDC, berarti kira-kira kita bakal ngebahas apa aja? Kalau misalkan Akang Teteh pengen tahu, pokoknya ikutin terus channel ini, ikutin terus subscribe and like terus, tungguin aja buat video-video selanjutnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, karena sekarang adalah episode pertama, jadi pastinya kalau misalkan kata peribahasa gak kenal maka gak sayang kan. Jadi aku pengen ngenalin dulu nih kayak CDC itu apa sih? Divisi apa sih? Dan gak afdol kalau misalkan gak ngundang ketuanya langsung kan. Kalau gitu aku mengundang ketuanya. Jadi ketuanya CDC itu adalah dosen lama, enggak, dosen senior. Apapun itu pokoknya salah satu dosen yang udah lama banget ada di Unikom. Beliau ini adalah dosen sastra Inggris dan udah 11 tahun jadi dosen tetap di sastra Inggris, 1 tahun magang. Jadi beliau tuh masuk di 2009 dan dari 2009 itu beliau magang sampai 2010 dan jadi dosen tetap di sastra Inggris. Kalau gitu langsung aja Dr. Nungki Haryati MA. Boleh sapa dulu, Miss? Halo, selamat datang di podcast CDC Open Voice. Nah, Miss kan ketuanya CDC ya. Aku panggil Miss karena aku di sastra Inggris juga ya. Jadi kalau misalkan kalian panggilnya ibu boleh, tapi bapak enggak ya. Nah, Miss kan udah lama tuh di Unikom. Udah 12 tahun kan ya, Miss ya? Miss gak bosan, Miss? Enggak dong, Enggak. ya. Karena kan kalau di Unicom pasti ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa baru terus tiap tahun. Ada abadi gak bisa? Masih ada abadi gak bisa? Ada biasanya itu hardcore ya. Oh iya. Aku cinta Unikom tapi tidak secinta itu untuk menjadi abadi kok, Miss. Tenang aja kan, kalaupun sudah nanti lulus bukan berarti terputus dengan Unicom ya. Betul. Makanya adalah divisi CDC ini, Miss. Mungkin Miss boleh ngenalin gitu divisi CDC itu apa, Miss? Apa sih, Miss? Jadi CDC itu singkatan dari Career Development Center. Tapi kita punya nama nih sebenarnya. Nama kita, divisi kita itu namanya adalah BKKLA. Oh, apa tuh, Miss? Bimbingan, Counseling, Karir, Lulusan, dan Alumni. Oh. Terus gimana, Miss? Nah, jadi perkembangannya panjang ya. Jadi kalau awal mula dari CDC sendiri itu diawali dari tahun 2012 itu adanya transfer study di Unikom. Mulai diadakan di tingkat universitas. Terus kemudian CDC sendiri mulai ada di Unikom itu tahun 2015. 2015. Iya, di bawah Direktorat Aset Tata Kelola Karir Center. Itu ada CC. Dan kemudian berubah nama menjadi satu divisi tersendiri yaitu BKCC. Oh, BKCC. Iya, Bimbingan Counseling Career Center. Oh. Nah, baru di tahun 2020 berubah nama lagi jadi BKKLA. Oh, berarti emang dari awal berdirinya CDC dia pun berubah nama terus ya, Miss? Perubahan ini juga sebenarnya berkaitan dengan perubahan dari struktur organisasi dan juga cakupan dari divisinya sendiri itu. Kalau Miss sendiri dari kapan, Miss? Saya mulai di sini tahun 2020 akhir. Tahun 2020 akhir. Berarti udah setahun ya? Pas banget setahun dong. Tuh sekarang tuh. Iya, 1 tahun. Oke. Terus gimana nih, Miss? Kira-kira kan tadi udah dikasih tahu tuh sejarahnya CDC itu kayak apa. Kalau fungsinya sendiri kayak gimana sih, Miss? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang fungsi CDC itu kita lihat aja dari namanya, ada 3 poin besar ya. Pertama adalah bimbingan counseling. Terus kemudian yang kedua ada karir lulusan, yang ketiga kita bicara tentang alumni. Jadi itu cakupan dari divisi BKKLA ini. Nah, kalau bimbingan counseling berarti kan terkait khususnya sih sebenarnya terkait dengan counseling karir. Jadi mahasiswa ataupun alumni Unikom itu bisa datang ke sini untuk konsultasi karir gitu ya. Dan sama kayak BK gak, Miss? BK-BK-nya sekolah loh gitu kayak. Kurang lebih sama seperti itu. Oh.
Tapi di sini kita tuh kayak menjembatani ya Mhm. antara prodi, mahasiswa, alumni dan juga dunia usaha dan dunia industri. Oh, berarti lebih ke karirnya ya, Betul. bukan apanya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang curhat masalah cinta-cintaan nggak bisa Tapi sebenarnya kita tidak terbatas pembimbingan karir. Jadi kalau Mhm. bimbingan konseling ini juga membawahi konseling-konseling yang ada di prodi ya. Oh, iya iya iya. Tapi fokus utamanya kita itu adalah disebutnya psychological first aid. Apa tuh, Miss? Nah, psychological first aid itu jadi kita tidak memberikan apa kayak semacam rekomendasi seperti dokter ya gitu. Mhm. Tapi kita hanya ada 3 poin penting, yaitu pertama adalah look Mhm. gitu. Kita lihat dulu apakah si mahasiswa atau alumni itu punya masalah psikologi atau tidak. Mhm. Kemudian listen. Yang Listen itu berarti kita mendengarkan, didengerin dia ya. curhat apa, Mhm. persoalannya apa, dan yang terakhir itu ada link. Mhm. Link itu berarti menghubungkan. Jadi kita akan berupaya untuk menghubungkan mahasiswa atau alumni tersebut ke profesional psikiatri. Berarti emang kita tuh emang bisa curhat ke sini meskipun masih jadi Bisa. mahasiswa ya, Miss, ya? Kalau Mhm. misalkan lulusan mungkin curhatnya masalah karir, kan kalau Iya. mahasiswa kayak masih bingung gitu, "Aduh aku karir ngapain ya?" Gitu, jadi bisa datang aja gitu ya, Miss, ya? Betul, dan salah satu program kita untuk mahasiswa ya, Mhm. itu adalah tes minat dan bakat. Oh, ada, Miss? Ada. Itu pernah dilaksanakan di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini kita masih lagi proses penjajakan Oh. MOU dengan ada salah satu mitra kita, dan rencananya nanti akan mengadakan juga tes minat dan bakat yang Mhm. bisa diikuti oleh mahasiswa Unikom. Oh, Jadi nanti mahasiswa Unikom bisa mengetahui nih, oh iya. saya bakatnya di sebelah Jadi mana gitu. setidaknya aku tahu gitu nanti aku harus ngapain. Soalnya Iya. aku pun ya, Miss, ya, sebagai mahasiswa meskipun aku masuk sastra Inggris, aku juga tahu, Miss, aku harus ngapain gitu kayak, ih, bahasa Inggris aku tidak sebagus itu gitu kayak nanti aku ngapain. Nah, boleh tuh buat akang teteh mahasiswa, boleh langsung aja ke CDC. Iya, Kalau konsultasi. misalkan iya konsultasi aja. Nah, Miss, CDC itu di mana sih? Mungkin buat akang teteh kayaknya masih suka lupa gitu di mana nih CDC itu tempatnya gitu. Nah, kalau misalnya tempat Mhm. CDC ini adanya di Gedung Dago. Gedung Dago, ayo Gedung Dago di mana? Ih, anak Unikom nggak tahu Gedung Dago di mana. Unikom Dago ya. Iya, Unikom Dago di Magister ya? Iya, ruang Mhm. dulunya adalah ruang pasca. Iya, pokoknya kalian kan tahu, kalau di Unikom sendiri kan kalau mahasiswa nyebutnya ada 3 ya, biasanya ada 3 gedung. Gedung Smart Building, Gedung Miracle, sama Gedung Kampus Dago. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian ingat di Kampus Dago tuh sebelahnya Hits Unikom Radio. Dari Hits Unikom Radio ke sana, ke sebelah kanan, masuk 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 terus sampai mentok, di situ CDC. Atau bisa juga dari Jalan Dago ya, Oh iya, heeh, bisa di Jalan langsung. Dago, bisa langsung di situ kan langsung masuk. Yang magisternya Unikom masuk, udah di situ ya Iya, biasanya. betul. Gampang banget. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing gitu curhat ke temen, taunya temennya malah menjerumuskan ya, pusing gitu ya, Miss, ya. Ya, itu hanya salah satu ya Hmm. dari kegiatan yang dilakukan oleh BKKLA. Jadi satu bimbingan konseling, yang Mhm. kedua ini kita bicara tentang karir lulusan. Kita Mmm. mengawal juga karir lulusan Unikom. Oh. Salah satunya dengan mengadakan berbagai webinar-webinar atau Mhm. seminar soft skill. Mhm mhm. Tuh, kita biasanya kerjasama dengan industri. Nah, saat ini yang sedang berlangsung itu adalah kerjasama dengan klub dan Pegadaian. Tuh, ini udah seri Oh. ke-11 Oh gitu, sekarang udah hari ke-11? serinya. Oh Jadi seri itu seri per bulan. ke-11. Oh setiap bulan ada? Setiap bulan ada, dan kita Wow. kerjasamanya untuk 12 kali webinar. Wah, berarti nanti ada satu lagi ya? Ada satu Di lagi. Januari berarti, Miss? Betul. Oh, nah itu Dan tuh kita juga ngapain? berbagai ini apa tema-tema ya yang terkait Oh. dengan pengembangan soft skill, baik itu Oh. Oh, kepemimpinan. kirain kirain kita boleh ngadain apa gitu, Miss.
nggadein ijazah gitu. Nggak ada. Kan begadang ya, Miss, kayak, "Miss, aku butuh uang gitu buat bayar kampus, mau gadein dong," gitu, transkrip nilai gitu. Jangan sampai ya gitu, gadain ijazah, kan masih bisa dipakai untuk kerja ya, daripada digadaikan mending dipakai buat kerja aja. Iya, betul. Kalau digadein kan habis duluan gitu. Terus kita juga banyak Hmm. informasi-informasi seperti informasi magang, terus juga lowongan kerja, dan hampir Oh, update tiap hari ya untuk info-info loker. betul, aku pernah lihat kok di Instagram-nya, mungkin Miss boleh kasih tahu Instagram CDC apa? Careercenter.unicom, Nah, tolong follow ya. boleh ya Kang Teteh follow ya, teman-teman mahasiswa juga follow ya. Follow juga IG aku. Nggak canda, follow IG saya saja, Kai, Kai 19. Nah ini untuk mahasiswa itu kan ada program magang. Mhm. Di BKKL sendiri ada 2 program magang yang dipegang. Yang pertama itu adalah program magang bersertifikat BUMN. Mmm, Itu yang pengelolanya adalah FHCI. Dan mhm. mahasiswa itu yang mengikuti program itu akan magang di BUMN-BUMN. Oh gitu, berarti nanti kita bisa magang di BUMN ya? Betul. Wah seru dong, Miss. Terus yang kedua, ini adalah program magang Kampus Merdeka. Oh, iya iya, aku Ya. tahu. Soalnya sekarang kan mahasiswa juga disuruh bikin akun kampus mereka kan dari tahun kemarin, aku pun Iya. waktu itu daftar gitu, bikin aja sih. Mudah-mudahan nanti ikutan Iya, ya. amin insyaallah, Miss. Terus gimana, Miss? Nah, sekarang yang sedang program magang di kampus mereka ada 15 mahasiswa yang ikut. Wow, 12 mahasiswa, Iya. keren sih. Mudah-mudahan nanti batch 2 itu bisa nambah lagi ya Iya, mahasiswa amin. Unikom yang ikut. Amin amin. Temen-temen ikutan ya, kalian juga ikutan ya, magang. Insyaallah kalau nggak pusing. Tapi keren-keren sih, aku ngelihat, teman-teman aku yang pada magang itu kayak keren sih, mereka bisa membagi waktu antara mencoba memasuki dunia kerja, tapi tetap stay ngebagi waktu untuk melakukan tugas-tugas yang sebagai mahasiswa gitu. Itu keren banget sih, aku respect. Iya. Tapi kalau untuk yang magang kampus Merdeka ini nanti Mhm. ada konversi 20 SKS ya. Iya, itu enak banget. Jadi kan kayak ya udah gitu, gak perlu ikut mata kuliah PKL. Soalnya kan udah ada langsung di situ, kayak wow. Aku tuh respect tapi aku iri, Miss. Ya mudah-mudahan nanti Iya, kedepannya bisa bener. ikutan Iya, ya amin. Nabila. Nah, selain dari Infoloker, kita Mhm. juga ada kegiatan rutin yaitu job fair. Nah, rutin tuh berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Berapa kali setahun, Miss? 2 kali setahun 2 biasanya. kali setahun. Ikut wisuda berarti ya, Miss, ya? Iya, biasanya berbarengan dengan wisuda. Mhm. Kapan aja tuh, Miss, kira-kira? Perkiraannya tuh sekitar bulan April dan di Oktober. Di Sekitar itu Oktober. ya. Kalau yang job fair kayak gitu tuh, Miss, kita tuh yang ikutannya mahasiswa Unikom aja atau misalkan boleh dari luar sih, Miss? Boleh dari luar. Dari luar, Jadi berarti bisa mahasiswa, Mhm. bisa alumni ataupun juga umum. Oh gitu, berarti emang membuka lapangan kerja bukan selain dari maksudnya selain dari Unikom juga gitu bisa ya, Miss, ya? Iya. Kalau gitu, Miss, yang boleh ikutan job fair itu dari semester berapa sampai semester berapa sih, Miss? Untuk mahasiswa? Kalau mahasiswa ya biasanya tingkat-tingkat akhir ya. Dan Mmm, khususnya sih yang memang saat itu akan lulus biasanya. mmm. Tapi kalau misalnya si perusahaannya membuka magang itu bisa terbuka untuk Untuk semester mahasiswa. berapa aja? Iya. Oh gitu. Nah, Miss, kan kalau misalkan, job fair ngikutin wisuda kan waktu pas ada kasus yang kemarin tuh wisudanya kan diundur tuh, Miss, ya. Kan job fair dilakukan lebih dulu kan, Miss. Betul. Nah, kalau kayak gitu kan ijazahnya belum keluar tuh, Miss. Nah, itu gimana, Miss? Nah, kalau kemarin kita sudah koordinasi sama mitra kita ya, perusahaan-perusahaan yang ikut dan Heeh. mereka bersedia untuk menerima mahasiswa yang ijazahnya belum keluar. Jadi masih berupa surat kelulusan sementara. Berarti aman-aman aja ya, Miss, ya kalau Iya, misalkan kayak betul. gitu. Jadi job fair pun tetap berjalan meskipun wisuda diundur gitu. Karena emang di tahun 2021 seperti yang teman-teman ketahui juga karena corona kan, jadi ada beberapa acara yang mengalami kemunduran. Nah, itu tuh bisa berpengaruh untuk acara-acara lainnya juga. Cuman alhamdulillahnya job fair tetap diadakan di waktu yang sudah ditentukan itu. Meskipun ya
mahasiswanya banyak yang bingung tuh, Miss, banyak yang nanyain, "Ini aku belum dapat ijazahnya," gitu, "masa daftar job fair, nanti gimana?" gitu, tapi alhamdulillahnya udah koordinasi. Betul. Jadi kami memang sudah menyampaikan juga Mhm, sih ke mitra-mitra kami itu. mhm. Oke, mantap sih. Nah, Miss, aku tuh ini, Miss, aku tuh banyak banyak banget teman-teman aku yang nanya, kan beberapa kali aku bikin story tuh, Miss, tentang CDC. Nah, kira-kira, Miss, kan sebagai anggota, aku anggota sih bukan sih, Miss? Kita kita anggota bukan sih? Anggota dong. Anggota dong, berarti kita masuk SK Iya. nih, Miss? Mah udah di SK. Ada di SK, terutama SK Tracer ya, yang untuk kegiatan yang sekarang. Wow, aku baru tahu. Nah, Miss, temen-temen aku tuh nanya, Miss, kalau misalkan jadi mahasiswa tuh, "Kamu kerjanya ngapain aja sih di CDC?" Udah nanya gitu, kayak, "CDC ngapain aja?" gitu. Tapi mereka tuh masih masih banyak teman-teman aku yang bahkan mahasiswa pun, mereka nggak tahu CDC itu apa, dan mungkin itu berpengaruh juga setelah mereka jadi alumni, mereka mau mau konseling tentang karir tuh mereka bingung di mana, karena mereka nggak tahu ada divisi CDC itu, Miss. Mhm. Ya itu sih fungsinya dari Mhm, publikasi ya. Jadi kan, sebenarnya BKKLA ini kalau misalnya dibilang masih baru ya cukup baru mhm. ya gitu. Terus juga ada perubahan-perubahan nama yang menyebabkan mungkin ya, Mhm, jadi agak bingung. Makanya saya selalu berkata ini CDC, karena kan kalau CDC itu umum ya, digunakan banyak mmm, universitas, Career Development Center atau dalam bahasa Indonesia disebutnya pusat karir. Intinya oh, pusat karir apa? Yaitu untuk membantu, baik perguruan tinggi, mahasiswa, ataupun, prodi gitu ya, untuk bisa berkomunikasi dengan, pihak industri. mmm, Jadi kan kalau misalnya pihak mhm industri mhm, ingin bekerja sama nih dengan Unikom, mhm. biasanya mereka kontak kita. Oh, berarti Kontak emang kita ini jembatannya. betul, Mhm, misalnya mereka memerlukan, tenaga kerja ataupun mmm, ingin bikin acara. Jadi di industri juga kadang-kadang mereka suka ingin bikin acara nih gitu. mhm. Terus, nah kita menjadi jembatannya untuk menghubungkan dengan Antara perguruan tinggi. mahasiswa dengan industri tersebut. Iya, Berarti emang sebenarnya setiap kampus pun punya tempat untuk mahasiswa tuh kayak sebagai jembatannya untuk mahasiswa gitu. iya, Jadi emang kalau misalkan Akang Teteh ngerasa kayak, "Ih, Unikom tuh nggak ini gitu, nggak peduli sama lulusannya," sebenarnya nggak gitu. Karena emang udah ada loh, udah ada pusat karirnya itu. iya. Dan kita hampir setiap bulan itu ada acara peningkatan soft skill, Oh gitu. gitu. Ya seperti yang Mhm mhm. sekarang yang sedang berlangsung ini kan ya, dengan Yang klub BUMN ya. ya, sama Iya, Pegadaian itu. iya, dengan klub itu juga, itu, series 12 series yang isinya peningkatan soft skill. Masih dibuka, Miss, pendaftarannya? Masih, untuk Oke. mungkin yang seri 12 ya nanti Seri kita bisa 12. ikutan. Nah, buat Akang Teteh kalau misalkan mau ikut buat latihan soft skill itu di seri 12 di Januari berarti ya, Miss? Iya. Nah, daftarnya ke mana tuh, Miss? Biasanya kita umumkan di IG. Oke, follow. Mhm. Follow Akang Teteh, teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan, follow. Ya karena ikut IG CDC itu bukan hanya, tahu tentang Mhm. webinar-webinar, tapi lowongan kerja juga, Iya, magang, betul. info-info itu gitu. Wah, tuh berarti emang pusatnya informasi tentang lowongan-lowongan tuh di situ, makanya follow IG aku sekalian. Mungkin IG Miss juga boleh boleh mungkin, Miss. Pokoknya untuk Akang Akang Teteh kalau misalkan pengen ikut nih kayak kepo nih sebenarnya si di situ masih ngapain aja, tuh kalian bisa follow atau misalkan kalian bisa nonton channel ini terus jangan lupa subscribe and like. Oke, Oke, terus ada juga ini ya, kalau misalnya, apa tuh, Miss? tadi kan, berpikir bahwa, "Oh alumni Iya, keluar tidak ada hubungan lagi." Nah mhm, sebenarnya, dengan adanya perubahan nama jadi BKKLA, mhm. divisi ini menjadi juga divisi yang menaungi alumni. Mmm, Jadi kita di sini mhm. berupaya juga untuk membentuk ikatan alumni. Walaupun ini masih belum Oh, jalan nih, agak susah iya. nih untuk bisa Iya menyatukan alumni dong, Unikom. Akang Teteh.
boleh dong ikut serta gitu kan, nanti aku MC, nanti ketemu aku. Dan ada satu kegiatan lagi Nabila, Apa, Miss? ini juga terkait dengan alumni, yaitu tracer study. Oh iya, tracer study yang tahun 2021 udah bulan kemarin ya, Miss, ya? Iya, Nah, kira-kira tracer study itu ngapain aja, Miss? tracer study itu sama seperti research sebenarnya. Research mengenai lulusan Mhm. Unikom itu seperti apa. Dan itu dilakukan oleh semua universitas ya gitu. Dan kita laporkan ke Dikti. Oh, nah itu fungsinya tuh buat apa, Miss? Fungsinya tuh banyak. Salah satunya itu adalah untuk perbaikan dari sistem pembelajaran Unikom, kurikulum gitu. Nanti hasil dari tracer study itu akan dijadikan untuk barometer itu gitu. Berarti tracer study itu kayak evaluasinya lah ya kalau misalkan Betul. acara mah gitu. Evaluasi, tapi sekaligus juga untuk mengetahui Mhm. demand dari industri terhadap lulusan Unikom seperti apa, terus juga perkembangan dari karirnya lulusan Unikom seperti Mhm. apa gitu. Berarti ini kalau misalnya kayak gitu kayak hasil dari tracer study itu dibuat sama Unikom tuh untuk pelatih mahasiswanya biar lebih berkembang Iya, lagi. dan bukan hanya untuk Unikom sebenarnya tracer study, karena nanti dilaporkan ke Kemendikbud dan nanti akan menjadi bagian dari kebijakan nasional juga gitu. Oh, berarti emang seluruh universitas berarti ya, Miss, ya? Tuh. Berarti bukan Unikom doang. Iya. Oh, masa Kang Teteh nggak pada ikut sih tracer study? Iya. Isi ya. Isi ya, jangan lupa kalau misalkan ada yang minta isi kuesioner tracer study, isi. Isi. Aku melotot nih. Maaf. Kan aku kan MC ya, Miss, ya. Mas MC gak ada orangnya. Gitu. Canda Kang Teteh. Nah, Miss, kira-kira selain yang Miss sebutin itu ada apa aja? Selain yang udah Miss sebutin, ada apa lagi gitu? Oh iya, kita juga ada kampus hiring. Kampus hiring di sini, Miss? Iya, kampus hiring itu adalah rekrutmen yang dilakukan langsung di tempat, yaitu biasanya di COD, universitas COD. sendiri gitu ya. Nah, biasanya sih kalau kampus hiring itu permintaan dari industri gitu. Mereka datang ke kita, kami mau mengadakan kampus hiring gitu. Berarti emang dicari ya kalau misalkan ada kampus hiring dari salah satu industri, berarti emang industri itu pengen mahasiswa dari Unikom gitu. Betul. Oh, berarti emang bagus ya tuh. Keren Dia tuh. biasanya gini, kan industri sendiri untuk mendapatkan apa namanya? Pekerja itu kan juga tidak gampang ya. Dan mereka membutuhkan dana yang besar. Jadi kadang-kadang mereka datang langsung ke universitas-universitas yang menurut mereka oh ini bagus nih gitu. Jadi mereka datang ke sini untuk bisa on the spot wawancara gitu. Dan nanti langsung rekrutmen gitu biasanya. Berarti kalau misalkan ikutan kampus hiring gak usah susah-susah ini dong, Miss, gak usah susah-susah kemana gitu. Iya. Pergi dari Bandung, misalkan perusahaannya di Jakarta harus ke Jakarta dulu, terus nanti nungguin lama gitu kan, lebih mudah kampus hiring gak tuh ya? Iya, betul. Tuh, Akang Teteh ikutan kalau ada kampus hiring. Biasanya kalau kampus hiring tuh berapa tahun sekali, Miss? Atau nunggu gimana permintaan? Biasanya nunggu gimana permintaan. Berarti emang nungguin permintaan dari salah satu industri ya, bukan Iya. maksudnya Unikom. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada loh. Oh iya, kapan tuh, Miss? Sekitar Februari mungkin. Februari atau Maret. Itu ada salah satu perusahaan besar yang akan mengadakan Career Day dan juga kampus hiring di sini. Oh, berarti jangan dulu di-spill ya, Miss, ya? Biar Bisa nanti ya. Akang Tetehnya penasaran gitu di Februari sama Maret ada apa tuh perusahaan besar? Ya kan lumayan kalau misalkan bisa daftar tuh. Nah, Miss, kalau misalkan kampus hiring itu kayak jurusannya mereka yang minta atau bisa seluruh jurusan tuh? Tergantung dari kebutuhan industri. Berarti kalau misalkan dibuka lowongan ini, ya berarti yang kalau misalkan kayak lowongan IT tuh, berarti yang dibukanya kayak jurusannya boleh IT aja gitu ya, Iya. Miss, ya? Berarti emang ngikutin gimana lowongannya. Berarti sastra Inggris gak bisa dong, Miss?
Ya kalau Sedih. lowongannya ada tentang sastra Inggris ya Oh bisa. iya, kali aja nih translator ya, Miss, ya? Iya. Dibutuhkan translator. Nanti Nabila mau pura-pura jadi ini, jadi semester 8 gitu. "Aku ikut dong," gitu. Boleh gak sih, Miss, gitu? Boleh, tapi sebenarnya sih, sekarang tuh banyak sekali perusahaan yang membuka magang. Jadi Mhm. kalau misalnya mahasiswa yang udah ingin mencoba Mhm. nih dunia kerja seperti apa, kalau saya sarankan ya ikut magang sih. Oh, biar biar gak penasaran-penasaran banget, biar gak tabu banget kali ya, Miss, ya? Iya, karena kan dengan magang itu kita jadi benar-benar belajar, oh ini seperti apa sih dunia kerja, dan itu akan sangat bermanfaat ketika lulus, Mhm. sudah punya pengalaman kerja. Betul, berarti ya pengalaman waktu pas kemarin fresh tadi pun aku ngobrol-ngobrol sama industri-industrinya, pengalaman kerja tuh dibutuhkan gitu. Pengalaman organisasi dan pengalaman kerja tuh dibutuhkan. Iya, Kayak biar lebih survive aja kali ya untuk di dunia kerja yang sebenarnya gitu. Nah makanya Kang Teteh kalau misalkan ada kesempatan buat teman-teman mahasiswa juga kalau misalkan ada kesempatan tuh kayak magang yang di yang di CDC Unicom tuh terus atau misalkan organisasi, ikutin aja ya, Miss, ya. betul. Karena nanti tuh kitanya jadi lebih berpengalaman waktu pas masuk dunia kerja, karena kalau udah habis lulus mau ngapain lagi kan, nggak mungkin kan kalau nggak kerja, ya mungkin-mungkin aja sih, cuman ya beban beban di pundak tuh kita nggak mau tuh sebagai mahasiswa kan. Ya meskipun ada banyak cara sih untuk bekerja gitu, ada bisa ngebuat lowongan pekerjaan kayak misalkan jualan apa atau ngapain gitu, tapi tetap aja yang kayak gitu butuh skill kan, Miss, ya. Betul. Butuh skill gitu, gak mungkin kita terjun ke masyarakat langsung tanpa skill. Kalau tanpa skill, ya belum mungkin sukses, tapi tidak apa ya, tidak Sebenarnya Nabila, hmm, kalau misalnya selama saya berdiskusi dengan industri ya, dari hmm, beberapa, industri juga selalu mengatakan bahwa yang terpenting dimiliki oleh mahasiswa ataupun alumni itu adalah soft skill, iya betul. tuh. Jadi kayak misalnya kemampuan untuk berorganisasi, kemampuan Mhm, teamwork, kemampuan bekerja under pressure, terus juga bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat, public speaking, itu menjadi betul. hal-hal yang menurut mereka itu sangat penting. Karena kalau misalnya hard skill, itu kan Mhm, pasti suka ada perbedaan ya, apa yang, diajarkan di mhm, universitas dengan apa yang dibutuhkan di industri kadang-kadang ada gap. Tetapi soft skill itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dimiliki mmm, oleh, lulusan. berarti emang yang paling dicari tuh soft skill-nya gitu yang paling dilihat tuh. Karena kalau hard skill pun, setiap universitas biasanya suka beda ini kan ya, Miss, beda misalkan yang satu belajar apa, yang satu belajar apa gitu. Jadi kalau hard skill bisa saling mengisi gitu antar satu tim dengan tim lainnya, atau rekan Iya. kerja dengan rekan kerja Sebenarnya itu lainnya. saling mendukung sih, Iya, gitu ya. Jadi hard skill penting gitu ya, tapi kita pun harus mengasah soft skill. Tadi soft skill itu betul. bisa diasah dengan antara lain ikut organisasi Organisasi, gitu ya, mmm. ataupun misalnya tadi ikut-ikut magang gitu. Betul, berarti itu banget yang paling penting kalau misalkan mahasiswa rekan-rekan mahasiswa nih kalian masih belum belum punya organisasi atau misalkan kalian masih belum tahu harus ngapain sebagai mahasiswa gitu, apalagi kayak aku sekarang, kayak Adrian atau Fatika sekarang, kan sekarang kita udah semester 5 tuh, Miss, ya. Jadi Mhm. kayak, duh semester 5 beban semester beban mahasiswa tingkat akhirnya tuh udah semakin kerasa gitu, Miss, jadi kayak aduh. Ya itu managing time itu salah satu soft skill loh. Aduh, tadi aku bangun jam berapa ya, Miss, ya? Rapat aja masih sering telat gitu, aduh aduh. Nah, Miss, harapan buat divisi BKKLA untuk kedepannya kayak gimana, Miss? Harapannya ya tentu saja divisi ini bisa lebih maju lagi, dan kalau misalnya dari sisi, kayak alumni ya Mhm, khususnya, karena itu yang masih belum menurut saya sih belum berkembang, yaitu adalah ikatan alumni. Kedepannya betul. kita bisa bikin ikatan alumni yang solid, alumninya juga bisa sering silaturahmi ke kita Iya, gitu ya, terus bikin acara, dan bukan hanya kita yang harus bikin acara, nanti alumni sendiri yang bisa bikin acara yang nanti kita bisa ikut gitu di acara-acara mhm, alumni tersebut gitu, itu harapan saya sih. tuh. Akang teteh alumni, ayo notice kami.
Nah, pertanyaan terakhir, Miss. Pesan untuk alumni dan mahasiswa Unikom. Pesannya Apa aja, Miss, pesan untuk lebih sering datang ke CDC gitu, Miss? iya, ya sebenarnya itu sih. Jadi jangan putus silaturahmi gitu ya. Mau kalian sudah lulus dari Unikom tidak berarti bahwa kalian terputus gitu dari Unikom. Betul. Karena itu sudah menjadi bagian dari jati diri kan. Lulusan mana pasti kalian akan selalu membawa nama Unikom. Jadi Unikom baik. Asalnya dari mana? Betul. Unikom. Unikom baik, nama Unikom harum gitu ya. Itu pun akan membuat kalian jadi lebih bangga lagi gitu. Jadi saya rasa ayo kita kembangkan Unikom dengan salah satunya ya mengisi tracer dan juga membangun ikatan Iya, alumni. betul. Biar Unikom menjadi lebih baik untuk adik-adik selanjutnya, termasuk aku. Iya. Aku kan adik-adik Akang Teteh ya, Miss ya. Oke, baik kalau kayak gitu mungkin segitu aja ya, Miss ya di episode 1 sekarang. Jangan lupa follow IG-nya CDC apa, Miss? Careercenter.unicom. Nanti kita bakal tulis di description. Dan jangan lupa untuk subscribe and like YouTube channel kita, kami, YouTube channel kita. Dan jangan lupa pokoknya ikutin terus karena setelah ini tuh podcast di situ ada beberapa tema. Jadi pokoknya ikutin aja. Ada CCI itu tentang celak-celak industri. Terus ada juga Limau, lika-liku mahasiswa. Ada juga kotak prodi. Sama satu lagi tuh ada apa tuh, Miss? Alumni bicara. Nah, alumni bicara. Jadi jangan lupa Kang Teteh ketika kami mengontak Akang Teteh, berarti Akang Teteh dikontak untuk datang ke podcastnya CDC, oke? Nah kalau gitu segitu aja. Terima kasih Miss sudah Terima kasih mau Nabila. datang dan menjelaskan bagaimana CDC itu gitu. Terima kasih sekali. And that's all. Thank you. Dadah. Nabila undur diri.